Bagaimana digitalisasi pembelajaran membuka lanskap belajar yang lebih inklusif dan adaptif, serta bagaimana implementasi mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial dipersiapkan untuk menyongsong masa depan yang bahkan belum sepenuhnya dapat kita bayangkan saat ini. Telah hadir bersama kita narasumber istimewa. Beliau adalah Sekda Wonosobo, Bapak Dr. Andes One Andang Wardoyo, Magister of Science. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Asih. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat dan kuat. Alhamdulillah sehat dan kuat. Semoga Bapak Ibu semuanya juga dalam keadaan sehat dan kuat. Telah hadir pula guru hebat dari Kabupaten Wonosobo. Yang pertama adalah beliau Bapak Nur Alam Sah Sarjana Pendidikan dari SMP Negeri 6 Satap Kaliwiro. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Asih. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Asih. Alhamdulillah sehat. Selain Pak Alam, telah hadir juga Ibu Sudarwati Sarjana Pendidikan dari SMP Negeri 1 Mojo Tengah. Halo Bu Sudarwati. Halo Bu Asih. Oke, sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam talk show inspiratif Ruang Publik Web TV hari ini. Konco Web TV dan Pesona Inspira dapat menjadi bagian dari percakapan inspiratif hari ini dengan mengirimkan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0823 2383 9996 dengan format nama, instansi, dan tuliskan pertanyaan secara singkat dan jelas. Selain itu, Bapak Ibu juga dapat menyampaikan pertanyaan di kolom chat YouTube Official Web TV. Saya Asih Prihatin akan mendampingi jalannya dialog pada siang hari ini. Baik, untuk membuka perbincangan kita yang syarat makna pada siang hari ini, izinkan kami untuk memulai talk show dengan pertanyaan pertama yang akan saya tujukan kepada Bapak One Andang Wardoyo yang saya hormati. Jangan sulit-sulit. Oke Bapak, seperti yang kita ketahui, penguatan pendidikan karakter menjadi fondasi utama dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga berakhlak mulia. Melalui program-program pemerintah, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, senam anak Indonesia hebat, dan program-program lainnya. Bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mendukung implementasi penguatan pendidikan karakter di satuan pendidikan, khususnya dalam membiasakan nilai positif seperti bergotong royong, disiplin di kalangan para murid. Silahkan Bapak. Mbak Asih dan pemirsa Web TV yang saya hormati, terima kasih sekali acara ini acara yang luar biasa dalam rangka menyiapkan generasi Indonesia yang lebih baik lagi ke depan. Kita sudah semua maklum ya bahwa 2045 kita itu akan mengalami masa keemasan di mana generasi usia produktif jumlahnya akan lebih banyak dibandingkan usia-usia yang tidak produktif. Oleh karena itu sejak dini kita harus bersama-sama menyiapkan agar anak-anak yang besok pada tahun 2045 itu bukan menjadi generasi yang tidak emas, tapi akan menjadi generasi yang cemas. Saya sangat mendukung dengan kebijakan teman-teman yang sudah menginisiasi beberapa kegiatan dalam rangka membangun karakter generasi muda, khususnya siswa-siswa di semua level sekolah, mulai dari pembiasaan yang baik itu, kemudian ada gotong royong dan lain sebagainya. Nah, pemerintah daerah juga memiliki kebijakan, misalnya kemarin upacara di sekolah-sekolah itu kan juga bagian dari bagaimana memastikan anak-anak bisa mendapatkan contoh dari para pejabat. Kemudian yang tidak kalah penting, selaku pribadi, termasuk teman-teman ini kan juga tergabung dalam kegiatan Wonosobo Asa Cita. Itu kan tidak hanya sekedar memberikan motivasi, tapi sebenarnya juga bagaimana agar anak-anak sejak itu mengenal berbagai profesi, tahu tentang tantangan, ya kan, tahu tentang peluang apa yang harus dilakukan. Kemudian alhamdulillah hari ini Presiden kita juga menggerakkan kegiatan yang luar biasa dalam konteks membangun gotong royong, yaitu Indonesia Asri untuk kebersihan ya di tempat-tempat publik, di kantor, di satuan pendidikan dan sebagainya.
Kemudian apa yang dilakukan pemerintah ini sudah dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan, rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun ke depan, kemudian juga rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun ke depan, di mana Pak Afif, Pak Hussein ini mengangkat visi Wonosobo yang sejahtera, adil dan makmur. Kemudian misi yang pertama adalah meningkatkan kualitas SDM dengan menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan. Tentu kualitas SDM yang ingin dicapai oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati bukan hanya sekedar capaian dari nilai-nilai di ujian, ya, tapi yang paling penting adalah bagaimana para pelaku pendidikan, guru, ya kan, teman-teman guru, kemudian para pendidik ini bisa merubah siswa dari yang kurang berkarakter menjadi yang berkarakter. Yang berkarakter seperti apa ya tadi? Harus kreatif, ya kan? Kemudian harus bisa memecahkan persoalan, kemudian tidak malas-malasan, kemudian tentang pelajaran agama, mohon maaf tidak hanya sekedar hafal ayat, tapi kami mendorong bukan hanya hafalannya tapi penghayatannya. Maka pada waktu itu kami juga pernah menyampaikan kepada guru-guru agama, tolong anak-anak kita itu diberikan tugas bangun pagi, sholat subuh berjamaah di masjid musola. Lalu yang memberikan tugas guru diberikan penilaian kan akan mau. Nah, insya Allah kalau anak-anak sejak dini sudah biasa bangun pagi, akan menjadi anak yang tidak cengeng, akan menjadi anak yang siap menghadapi pekerjaan, siap menghadapi masalah di siang hari bahkan sampai sore harinya. Ya, terima kasih Mbak Asih, terima kasih Mas Alam, Mbak Sudarwati dan teman-teman semuanya. Inisiasi yang bagus ini terus dilakukan untuk merubah menguatkan mindset kawan-kawan pendidik, orang tua agar kita menyiapkan generasi hari ini untuk menjadi generasi emas di 2045. Begitu Mbak Asih. Ya, terima kasih, luar biasa sekali Pak Andang. Ternyata sudah terdokumentasikan di rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan juga jangka panjang. Ya, Pak. Dan tadi juga ada penugasan untuk guru agama. Ini sejalan dengan program pemerintah juga, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Di antaranya adalah bangun pagi dan beribadah. Oke, terima kasih sekali Pak Andang. Yang berikutnya ke Pak Alam. Pak Alam, sebelumnya silahkan Pak Alam menyampaikan dulu profil Bapak dan aktivitas Bapak sehari-hari. Terima kasih. Ya, terima kasih. Izin Pak Cipta. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Alamsa, guru informatika dan KKA di SMP Negeri 6 1 Atap Kaliwiro. Jadi sehari-hari saya mengajar informatika dan KKA, seperti itu Bu Asih. Ya, informatika dan KKA. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, mata pelajaran KKA merupakan mata pelajaran baru, yang mana KKA ini adalah coding dan kecerdasan artifisial. Nah, kita kesempatan luar biasa sekali ini dapat bertemu dengan salah satu gurunya, ya, guru KKA dari SMP 6 Kaliwiro. Nah, saya penasaran sekali Pak, bagaimana atau apa yang Bapak lakukan kepada siswa dalam pembelajaran di kelas agar siswa tidak merasa mapel KKA yang baru ini merupakan mapel yang sulit, rumit, dan membuat siswa bingung serta tidak termotivasi. Bagaimana cara menghadapinya? Ya, terima kasih Bu Asih. Ya, seperti kita ketahui, sesuatu yang baru biasanya kan memang membuat kita bingung seperti itu, membuat kita kesulitan untuk beradaptasi. Tapi apabila sesuatu itu kita sudah familiar, tentu kita lebih mudah dalam menerapkannya. Contoh sederhananya saja, misalkan Bu Asih, saya setiap hari menggunakan HP Android kayak gitu. Apabila saya berganti HP Android, otomatis saya bisa cepat beradaptasi. Tapi apabila saya menggunakan HP yang non Android, mungkin saya akan kesulitan. Nah, maka dari itu langkah saya biar KKA itu tidak membuat rumit bagi siswa, tentunya saya mengkaitkan pembelajaran KKA ini dengan sesuatu yang dekat dengan murid, dengan siswa, seperti itu. Nah, contoh sederhananya saja misalkan gini, KKA itu sebenarnya bisa atau berkaitan langsung dengan kehidupan siswa itu sebenarnya sangat banyak Bu Asih. Nah, di sini mungkin saya perlu luruskan dulu. Mungkin sebagian dari kita ketika mendengar kata coding ataupun KKA itu kan
terpikirnya kode-kode yang rumit kayak gitu ya, Bu Asih. sekali. Seperti di film itu kayak hacker-hacker misalkan seperti itu. Tapi kalau kita sebenarnya mengacu pada panduan dari Kemendikdasmen, sebenarnya kan setidaknya ada 3 domain dalam pembelajaran KKA ini. Salah satunya berpikir komputasional, literasi digital, dan juga etika dalam berdigital. Dan pada jenjang SMP itu lebih difokuskan kepada kemampuan berpikir komputasional, yaitu berpikir bagaimana seperti cara berpikirnya komputer, seperti itu Bu Asih. Nah, sebenarnya kemampuan berpikir komputasional ini disadari maupun tidak, sebenarnya sangat dekat sekali dengan kehidupan siswa, kehidupan sehari-hari siswa. Contoh sederhananya Bu Asih, misalkan setiap pagi anak itu kan berangkat ke sekolah kayak gitu kan. Mereka mengenakan sepatu. Nah, ketika mengenakan sepatu kan sebenarnya itu ada langkah-langkah urutannya, tidak asal pakai kayak gitu kan. Ada urutan langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah ketika menggunakan sepatu itu kan sebenarnya contoh sederhana dari algoritma. Jadi intinya langkah saya adalah mengenalkan KKA kepada siswa bahwa KKA itu sebenarnya dekat dengan kita, bukan sesuatu yang jauh, bukan sesuatu yang menakutkan. Sehingga apabila mereka merasa familiar, mereka merasa dekat, mereka lebih percaya diri dan tidak merasa KKA itu rumit. Seperti itu Bu Asih. Oke, ternyata harus dekat dengan Dekat siswa dengan ya. siswa, Coding betul. itu tidak rumit, tidak seperti yang dibayangkan anak-anak sebelumnya ya. Betul. Oke, terima kasih sekali Pak Alam. Ini menginspirasi sekali untuk Bapak Ibu semua yang mungkin akan mengambil mata pelajaran coding di tahun ajaran besok ya, yang tahun ajaran ini belum melaksanakannya. Baik, selanjutnya Ibu Sudarwati. Oke. Bu Sudarwati, seperti yang kita ketahui, di sekolah-sekolah di Kabupaten Wonosobo semuanya sudah mendapatkan bantuan papan interaktif digital, 1 buah papan interaktif digital atau PID, kemudian 1 buah laptop dan 1 buah hard disk. Oke. Kalau di sekolah Bu Sudarwati sendiri, bagaimana pemanfaatan perangkat digital tersebut, Bu? Oke, terima kasih Bu Asih. Izin menjawab Pak Sekda. Jadi pemanfaatan PID di sekolah kami dimulai dari saya dulu ya yang IPA gitu. Saya biasa menggunakan PID ini lebih ke simulasi virtual. Jadi ketika sekolah saya sedang keterbatasan alat untuk percobaan atau untuk praktikum, ini saya sangat terbantu sekali dengan adanya fitur Lab Maya di ruang murid di fitur rumah pendidikan begitu. Nah, salah satu contohnya adalah ini Bu Asih. Jadi ini kan di sekolah kami itu terbatas sekali untuk alat-alat percobaan distilasi ya. Nah, jadi di ruang murid itu ada Lab Maya, kemudian kami menggunakan simulasi virtual untuk menjelaskan ke mereka begitu, ke murid-murid kami begitu. Nah, untuk penggunaan secara umum, jadi kami di sekolah menggunakan sistem penjadwalan begitu, Bu. Di sekolah kami kan ada 49 guru dengan 12 mapel yang berbeda, sedangkan PID-nya itu hanya 1. Nah, jadi itu tantangan sekali Bapak. Jadi kami memastikan setiap guru itu memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan PID itu. Nah, jadi untuk penjadwalan kita fleksibel menggunakan sistem booking. Jadi misalnya saya mau pakai PID besok jam 1-2, jadi hari ini saya harus mengisi jurnal pemakaian PID, memastikan bahwa besok itu belum terbooking guru lain gitu. Jadi kalaupun besok sudah di booking guru lain, saya masih punya kesempatan untuk mencari alternatif pembelajaran yang lain selain pakai PID begitu. Nah, selain itu kepala sekolah kami juga selalu menghimbau mending alat ini rusak karena dipakai daripada rusak karena tidak dipakai begitu. Gitu Pak Asih. Oke, terima kasih, menarik sekali. Jadi zaman sekarang tidak ada alasan lagi sekolah tidak punya lab, ada alternatif Lab Maya ya, seperti yang tadi sudah ditunjukkan dan dipraktekkan di kelas Bu Sudarwati. Terima kasih Bu Sudarwati. Oke, yang berikutnya kembali ke Pak Andang. Nah, terkait dengan digitalisasi pembelajaran Pak. Digitalisasi pembelajaran saat ini merupakan upaya pemerataan mutu pendidikan melalui penyediaan perangkat teknologi, pelatihan, dan juga sumber belajar. Bagaimana komitmen pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mendukung digitalisasi pembelajaran, khususnya dalam penyediaan sarana seperti perangkat digital dan juga peningkatan kompetensi guru? Ya, Mbak Asih, aku lah ya merasa prihatin tadi. Siswanya berapa SMP maksudnya? Gurunya 800 sekian. Siswanya 800 sekian, gurunya 90. Gurunya 40. Gurunya 40, alatnya cuma 1, kan? Nah, ini kan PR ya. Jadi gini, kami sebenarnya sudah lama berbicara soal sekolah entrepreneur. Tentu teman-teman masih ingat kalau pernah memperhatikan ya. Jadi ada 5 hal yang saya kejar dulu. Pertama adalah soal
bahasa Inggris. Maka ketika dulu ada capek-capek muda itu, yang guru bahasa Inggris pernah tak kumpulkan, tolong buatkan materi, ya kan? Nah, bahasa itu kan karena hanya kebiasaan. Nah, misalnya TK itu mau berapa kosakata, tapi dengan model gambar. Ya. Misalnya, ya kan? Kelas 1 mau berapa kosakata, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 6. Jadi nanti masuk SMP itu sudah tidak seperti saya. Begitu masuk SMP sudah castisus bahasa Inggris tahu. Yang kedua tentang teknologi informasi. Ini penting sekali. Hari ini perkembangannya sangat pesat. Tapi anak-anak lebih familiar dengan HP daripada dengan laptop ataupun komputer. Ya, kenapa? Ya karena harganya lebih murah HP, ya kan? Laptop ya jarang, belum banyak yang belum mampu. Maka saya dulu pernah membayangkan setiap kelas itu punya satu alat, ya kan, tool yang bisa digunakan untuk mengajarkan bahasa Inggris. Karena tidak setiap guru bisa bahasa Inggris, kan? Nah, makanya tinggal pegang itu alatannya, sudah mulai dari AB sampai apa saja bisa. Ya, penguasaannya akan lebih. Di samping itu juga alat-alat ini bisa digunakan untuk yang lain, materi-materi yang lain, ya kan. Kemudian yang ketiga adalah tadi soal karakter, soal nasionalisme, ya kan, itu harus. Kemudian yang keempat yang tidak kalah penting soal toto kromo unggah-ungguh bahasa Jawa kalau di sini, ya kan. Tapi aku pernah diprotes, kalau yang orang luar Jawa apa bisa bahasa Jawa, sekolahnya ya dengan bahasa yang bagaimana menurut unggah-ungguh orang, misalnya orang Minang unggah-ungguhnya seperti apa, ya itu yang dikuatkan menurut unggah-ungguh orang Minang. Kalau orang Jawa ya dengan bahasa Jawa. Nah, kemudian yang tidak kalah penting yang terakhir adalah tadi entrepreneurnya itu. Nah, ini yang pernah kami gagas, tapi terkait dengan penyediaan alat-alat yang mendukung pembelajaran ini, ya kami terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak guru agar lebih mudah memberikan pelajaran kepada anak-anak. Nah, tantangan hari ini bukan hanya persoalan itu, tapi kita tuh ada ketimpangan penguasaan. Anaknya sudah luar biasa menguasainya, orang tuanya nggak paham. Nah, ini yang jadi masalah, ya kan? Orang tua tidak tahu konten apa yang ada di anak. Yang kedua, kemarin kami sudah mencoba berkomunikasi dengan beberapa kolega untuk pengadaan setiap sekolah, setiap kelas itu kalau bisa dengan itu papan interaktif. Tapi ternyata begitu ada yang mau mensupport, ada takut untuk pengadaannya. Karena apa? Kenapa, Pak? Itu dianggap bermasalah dan sebagainya. Apalagi sekarang Chromebook jadi masalah, ini jadi repot semuanya kan. Nah, kita maksudnya mau tapi ini sedang kita coba motivasi teman-teman. Yang paling bagus itu sebenarnya pengadaannya diserahkan ke sekolah, cuman harus ada standarnya. Nah, tapi kalau ke sekolah pun ya tidak semua guru seperti kepala sekolah seperti Mbak Asih, seperti Mas Anu, Mbak Sudarwati, ya kan. Kadang-kadang ya ada sing beling-beling siti, ya kan. Speaking ini diganti jadi tidak bagus, tapi insya Allah kami pemerintah, Pak Bupati, Pak Wakil, karena ini menyangkut hal yang sangat penting, menyiapkan SDM, maka tidak hanya persoalan ini penyediaan ini, peningkatan kompetensi guru juga kami juga berkomitmen. Hari ini saya tuh sedang nulis, kan pernah saya tanya Mbak Asih, pernah saya tanya Mbak Tri, tak kon jawab 4 pertanyaanku, ya kan? Aku lagi mau meramu itu. Kemarin saya sudah ketemu dengan Wali Kota Solo, Mas aku lagi nulis soal pengembangan SDM. Oh Mas, nanti kalau sudah jadi aku dikasih, nanti kita berjuang bersama-sama. Nah, ada 4 hal yang saya dapatkan dari itu. Saya hari ini pingin sebenarnya, kemarin sudah saya sampaikan Pak Gubernur juga, ada seperti dulu membangun sekolah SMP, SMA, SMK satu atap. Bukan satu atapnya SD, SMP. SMP kalau SMA, SMK kan gagah.
Nah, SD itu sudah nggak ada masalah di kita. Hampir semua lulusan SD sudah ke SMP. Tapi lulusan SMP yang belum ke SMA, SMK itu kan masih banyak. Tahun ini saya 700 informasi dari Pak Mustafa kemarin. Tahun kemarin 1000. Nah, kan repot kalau sudah seperti ini. Itu. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah saya mencoba belajar dari Mbak Tri kemarin diskusi, kan. Guru itu harus dilatih. Nah, pelatihannya apa? Maksud pelatihan ini mengapa jenenge penelitian di kelas? Apa? Nah, enggak. Saya terinspirasi kalau sekolah rakyat, Mbak. Iya, sekolah rakyat itu ternyata di sana ada yang namanya mapping passion dan mapping talent. Nah, saya pengen di setiap sekolah itu ada guru yang bisa melakukan itu. Jadi nanti anak-anak itu, ya kan, di luar mata pelajaran yang sudah diatur di kurikulum, itu dikaitkan dengan passion dan talent mereka tugasnya. Nah, tapi ojo salah, memapping. Salah memapping kan bahaya. Nah, makanya kan guru di samping ditingkatkan pengetahuan cara mengajar, juga tadi melakukan pemetaan terhadap passion dan talent anak-anak. Ini seperti yang dilakukan nih, sekali lagi, saya itu terinspirasi dulu di sekolah Citra Berkat Surabaya, sekolahnya milik siapa yang entrepreneur itu. Di sana kelas 3 SMP itu wis iso nggawe es krim. Wis, es krim ora mung gawe wis iso masarke. Kemudian ada yang bisa membuat bunga mawar itu ada warna hijau, warna pink, warna ungu. Itu berawal dari tugas-tugas. Misalnya ada yang hobinya membuat makan es krim, udah ketika dia hobinya makan es krim, maka setiap tugas dia itu apapun pelajarannya dikaitkan dengan es krim. Menggambar es krim, ya kan. Nah, nanti yang hobi nulis nanti dikaitkan dengan tugasnya ya nulis, matematika ya nulis, ya pokoknya tentang hobinya itu. Nah, lama-lama dia akan menjadi terlatih, kemudian tugas sekolah nanti mengkolaborasi, ya kan, pinter. Nah, kemudian yang tidak kalah penting karena di sana memang teman-teman diajari untuk menjadi entrepreneur, diajari bagaimana memasarkan dan lain sebagainya. Nah, hari ini terima kasih teman-teman guru di tengah isu bos, di tengah ya, terutama guru-guru yang non ASN, ya kan, guru-guru yang belum berstatus P3K ataupun P3K paruh waktu ini kan masih galau. Tapi Pak Bupati, Pak Wakil punya komitmen untuk tetap bagaimana agar proses pembelajarannya tetap berjalan baik dan maksimal. Harapan beliau, teman-teman guru tidak hanya sekedar datang ke sekolah mengajar, tapi datang ke sekolah mendidik, memberikan ilmu, kemudian merubah perilaku. Itu Mbak Asih. Iya, terima kasih sekali Bapak. Yang tadi disampaikan menarik sekali ya. Ada sekolah yang mana siswanya fokus terhadap minatnya. Berarti pembelajarannya terdiferensiasi seperti itu, sesuai minatnya. Semoga nanti ada sekolah seperti yang Bapak tadi ceritakan di Kabupaten Wonosobo, karena tadi menginspirasi sekali. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kepada Pak Alam. Saya penasaran sekali dan Bapak Ibu pasti juga sangat penasaran praktik baik seperti apa yang sudah pernah dilaksanakan oleh Pak Alam dalam mengimplementasikan mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Silahkan Bapak. Terima kasih Bu Asih, izin Pak Sekda. Ya tadi jika kita melihat jawaban dari Ibu Sudarwati ketika kita mendapat PID cuma 1 sementara muridnya banyak, gurunya banyak, itu jangan sampai misalkan guru yang tidak kebagian menggunakan PID itu terus merasa, duh saya nanti sajalah ngajarnya karena tidak ada teknologi seperti itu. Nah, di sini praktik baik yang ingin saya sampaikan adalah kita bisa memanfaatkan gitu barang-barang yang ada di sekitar kita. Ya, kita tadi juga terima kasih kepada pemerintah, Pak Sekda sudah berusaha untuk mensupport digitalisasi. Kami juga di sekolah Satap yang sekolah yang mewah juga sudah mendapat juga kayak gitu Pak Sekda. Jadi bukan hanya di kota. Tapi intinya bahwa apabila kita memang belum sepenuhnya bisa digitalisasi ataupun belum sepenuhnya sarana prasarana itu terpenuhi, kita bisa menggunakan kreativitas kita. Nah, yang ingin saya ceritakan di sini Pak Sekda izin, sini saya menggunakan ini Pak. Nah, ini adalah kardus, sebenarnya kardus sederhana sekali. Kardus bekas, kemudian
saya gambar-gambar seperti ini, ternyata ini bisa untuk belajar coding Bu Asi. Coding. Media, ya, ini dan apa namanya? Dan tali rafia. Ini kan saya rasa di mana saja ada. Tidak mungkin hanya di tempat saya ada, mungkin di mana saya yakin pasti ada. Di kota, di pelosok pasti semuanya ada. Nah, ini barang yang sederhana, kita dengan sedikit kreativitas kita bisa menjadikannya media pembelajaran. Ini cara kerjanya sangat sederhana. Jadi dalam pembelajaran coding itu kan kita diminta untuk pemecahan masalah. Dan kita juga bisa masalah itu dipecahkan secara urut biar sesuai dengan kemampuan berpikir komputasional. Jadi pas saya mengenalkan pembelajaran coding itu, siswa itu diminta untuk membuat pola sulaman. Orang menyulam seperti itu kan ada polanya biasanya, orang menjahit ada polanya. Nah, bagaimana mereka membayangkan sebuah pola sulaman tapi dibuat sebuah langkah-langkah. Jadi misalkan sini ada lubang Bu Asi. Jadi misalkan ketika menyulam, misalkan keluar dari A1 nanti masuk ke B2, seterusnya seperti itu. Nah, nanti sampai terbentuk pola yang diinginkan. Nah, uniknya ketika mereka sudah yakin bahwa kode ataupun langkah yang mereka buat itu pasti sesuai nih saya dengan gambar ini Pak, ternyata dipraktekkan salah ternyata. Ternyata ketika dipraktekkan loh kok salah. Nah, dari situ mereka belajar, oh ternyata langkah ini yang salah nih. Akhirnya mereka memperbaiki dan menjadikan sesuatu yang pembelajaran. Nah, konsep itu kan sebenarnya adalah konsep debugging. Dalam proses coding itu sesuatu yang sangat penting. Kadang kita kode itu ngebug, itu kan ada sesuatu yang salah. Nah, belajar sederhana seperti ini, ternyata dari langkah mana yang salah kita dapat memperbaikinya. Ini sangat bermakna bagi saya, berkesan karena ternyata siswa juga belajar bahwa kesalahan itu bukan sesuatu yang memalukan, karena kesalahan itu adalah suatu dari proses pembelajaran, proses pemecahan masalah. Nah, ini dari sini saya juga ingin berpesan kepada teman-teman pendidik terutama di Wonosobo, apabila memang kita belum mendapat digitalisasi yang kita inginkan, kita jangan patah semangat, kita bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita dengan sedikit kreativitas, kita bisa menjadikannya media pembelajaran yang bermakna. Seperti itu Bu Asi. Iya, terima kasih, menarik sekali Pak Alam dari kardus bekas dan juga tali rafia ya. Iya, konsep debugging ternyata tertanam di anak-anak ya, langsung praktek. Dan sebagai tambahan informasi, Bapak Alam kemarin mendapatkan juara lomba video tingkat nasional di Jakarta kemarin ya Pak, ya di tingkat SMP Satap senasional. Hanya bermodal kardus saja. Hanya bermodal kardus. Oke, dari yang sederhana ternyata menginspirasi kita semuanya. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kepada Ibu Sudarwati. Pasti penasaran juga ya, praktik baik seperti apa yang pernah dilakukan oleh Ibu Sudarwati dengan memanfaatkan perangkat digitalisasi pembelajaran. Bu Sudarwati, bisakah berbagi kepada kita semua? Oke, baik, terima kasih Bu Asi. Izin Pak Sekda. Jadi salah satu praktik baik yang saya lakukan adalah sebuah inovasi pembelajaran yang saya beri nama Klik PID. Klik PID. Ya, akronim dari Kenali Lingkungan secara interaktif dan kolaboratif berbasis papan interaktif digital. Nah, inovasi ini memiliki latar belakang sebenarnya Bu Asi. Yang pertama adalah saya melihat keterlibatan murid di pembelajaran itu masih sangat rendah. Jadi mereka itu masih sangat pasif ketika diajar gitu. Kemudian adanya fakta bahwa hasil asesmen awal di materi unsur senyawa campuran ini tuh masih sangat rendah. Masih di 50-an begitu. Dan saya juga melihat untuk pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar di materi ini tuh masih kurang optimal begitu. Namun demikian, saya juga melihat adanya sebuah aset atau peluang di sekolah kami, di antaranya adalah generasi alpha sekarang, murid-murid saya itu sangat-sangat tertarik pada dunia digital, apapun yang berbau digital begitu. Nah, kemudian internet di sekolah kami juga relatif stabil begitu. Salah satu berikutnya adalah adanya satu PID ini. Berikutnya, familiar sekali anak-anak kami tentang penggunaan Canva karena sudah digunakan di banyak sekali pelajaran, baik pelajaran saya maupun pelajaran yang lain, kokurikuler dan sebagainya. Oleh karena itu, saya berpikir gimana caranya dari peluang atau aset ini saya manfaatkan untuk mengatasi hambatan-hambatan di latar belakang tadi. Akhirnya saya mencetuskan sebuah inovasi Klik PID tadi. Nah, inovasi ini dirancang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih kolaboratif,
lebih interaktif dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, sekaligus mengintegrasikan PID, bantuan pemerintah ini, dan juga aplikasi Canva yang sudah familiar di anak-anak kami begitu. Nah, untuk pertama ini saya membangun pengetahuan dulu bersama murid-murid melalui demonstrasi. Setelah itu saya memberi kesempatan pada mereka untuk melakukan simulasi virtual dulu dengan memanfaatkan kreatif edukatif. Nah, itu. Nah, selanjutnya saya karena ini menggunakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning, jadi kami menyepakati terlebih dahulu proyek apa sih yang akan kita lakukan, apa saja nanti yang diperlukan mereka, kemudian penjadwalannya itu seperti apa, batas waktunya kapan, begitu kami sepakati dulu di sini. Nah, selanjutnya setelah semua tidak ada pertanyaan begitu, sudah cukup jelas instruksinya, baru saya persilahkan mereka untuk eksplorasi lingkungan. Nah, jadi mereka itu kan boleh bawa smartphone, digunakan ketika pembelajaran gitu. Nah, itu mereka secara berkelompok memfoto benda-benda yang mereka temukan di lingkungan sekitar. Nah, di situ ada ompreng MBG, ada besi, ada seng dan seterusnya. Itu mereka foto. Lah, nantinya foto-foto ini mereka klasifikasikan ke dalam kategori mana yang unsur, mana yang senyawa, mana yang campuran. Lah, itu menggunakan aplikasi kolaboratif Canva seperti itu. Jadi, melalui fitur kolaborasi Canva ini 4 anak dalam satu kelompok itu akan bisa gotong royong untuk mengerjakan proyek ini, dan saya sebagai guru juga bisa memantau akun-akun apa sih yang sedang ngutak-atik bagian ini, ya, mana sih yang nggak pernah muncul di proyek ini, begitu saya bisa. Nah, proyeknya tidak sampai di situ saja Bu Asih, jadi di luar pembelajaran saya juga tetap memonitoring kemajuan proyek mereka. Saya di sini memanfaatkan aplikasi WhatsApp di grup mapel gitu, saya berikan umpan balik, feedback secara berkala, ya menggunakan bahasa-bahasa yang ya santai gitu ya ke mereka gitu. Nah, setelah itu baru di hari berikutnya mereka mempresentasikan, menyajikan hasil pekerjaan mereka di depan teman-teman. Dan di sini mereka juga saling menanggapi, ada yang saling membantah begitu, saling menjawab pertanyaan. Gitu. Nah, setelah itu untuk memperkuat pemahaman lagi, untuk memperkuat aplikasi di sini, saya mempersilahkan mereka untuk bermain game edukasi. Jadi game edukasi di sini merupakan bagian paling favorit dari anak-anak kami Bu Asih. Iya. Jadi antusiasmenya itu salah satunya dari situ, adanya sisipan game edukasi itu. Nah, setelah itu baru kemudian saya persilahkan mereka untuk mengerjakan kuis formatif agar saya tahu nih ada peningkatan apa tidak sih setelah saya belajari dengan proyek ini. Nah, setelah itu baru saya persilahkan untuk melakukan refleksi. Refleksi ini ada 2 jenis. Yang pertama refleksi secara betul-betul mendalam menggunakan fitur Google Form dengan berbagai pertanyaan begitu, dan juga refleksi langsung di PID. Jadi di bagian video tadi itu ada di bagian akhir yang anak-anak tuh nulis 1 kata untuk pembelajaran hari ini begitu. Ya, terima kasih, lengkap sekali Bu Sudarwati untuk pemaparannya. Kita semua sebagai guru bisa meng-ATM ya, bisa mengamati tadi, memodifikasi juga. Dan konten-konten Bu Sudarwati juga bisa diakses di media sosial Bu Sudarwati, betul ya? Oke, terima kasih Bu Sudarwati. Oke, kembali ke Pak Andang. Oke, mohon izin Bapak, terkait dengan pemerataan akses digital, saat ini masih terdapat kesenjangan akses teknologi di antara wilayah kota dan juga desa. Langkah konkret apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk memastikan pemerataan akses pembelajaran digital hingga ke wilayah terpencil? Mbak Asih, ya, salah satu problem Wonosobo itu adalah problem geografi. Ya kan? Ada yang gunung, ada yang lembah. Nah, karena geografi itu sehingga sebaran dari ya kayak semacam sinyal ya kan tidak bisa merata. Nah, tapi pemerintah melalui Diskominfo juga sedang mencoba membuat peta tentang sebaran, kemudian juga mendorong agar nanti akses terhadap internet dan lain sebagainya itu bisa merata, mulai dari mempermudah perizinan untuk pemasangan tower, ya kan? Kemudian mendorong sekarang dipasang dengan
yang kabel serat optik. Tapi juga ada dampaknya juga. Serat optik yang kabelnya dipasang sembarangan juga menimbulkan kegaduhan, ya kan? Tidak nyaman, kemudian bisa menimbulkan kecelakaan dan sebagainya. Oleh karena itu pemerintah di samping memberikan kemudahan juga menata agar apa? Agar maksudnya baik, tetap memberikan dampak yang baik. Kemudian yang kedua, Pak Bupati juga berkomitmen bagaimana memberikan stimulus kepada sekolah-sekolah pinggiran, utamanya sekolah-sekolah kecil, ya kan, untuk bisa mendapatkan sarana prasarana dalam rangka mendukung pembelajaran berbasis digital. Karena hari ini kan sekolah itu agak kesulitan, tidak bisa fleksibel. Sumber anggarannya hanya satu, bos. Ya kan. Sebenarnya Undang-Undang 20/2003 itu bahwa pembiayaan pendidikan itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat, ya kan? Kalau semua diserahkan pada pemerintah atau pemerintah daerah, saya yakin tidak akan mampu pemerintah dan pemerintah daerah. Butuh partisipasi masyarakat, butuh dukungan masyarakat. Hanya hari ini problemnya adalah kawan-kawan sekolah itu, guru, kepala sekolah tidak berani masif mendorong partisipasi masyarakat, utamanya partisipasi yang berbentuk sumbangan uang. Nah, kan, bosnya, muridnya sedikit, jumlah bosnya dihitung per murid, ya kan? Di situ gurunya belum PNS, kan? Akhirnya yang terjadi apa? Bosnya operasional nggak cukup, nyukupi guru nggak cukup, murid harus diajar. Nah, akhirnya kan ya bagaimana kita akan mendapatkan kualitas yang baik. Nah, oleh karena itu kami dulu waktu di Dinas Pendidikan sebenarnya sudah memberikan bagaimana cara menyusun RKAS ataupun RAPBS, sehingga sumbangan itu tidak ada masalah. Nah, yang jadi problem itu kan teman-teman tidak bisa menuangkan gagasan, ide itu dalam bentuk format rencana kegiatan yang lebih jelas. Nah, sehingga kemudian yang kedua, teman-teman sok lupa sumbangan itu nganggo tulisan, nah, kan, menyumbang sekian. Nah, sing paling payah lagi nanti kalau ada orang tua sing rodok beling, nah, kan, sumbangan diupload. Nah, ada lagi nanti yang belum membayar, yang belum menyumbang nanti diupload. Nah, ini yang jadi masalah. Tapi saya percaya kalau kawan-kawan di sekolah itu bisa menyusun rencana kegiatan yang akuntabel, berapapun sumbangan tidak akan masalah. Sekalipun diperiksa kepolisian, kejaksaan, kalau dikelola dengan akuntabel tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu pengelolaannya tidak akuntabel. Tidak akuntabel karena perencanaannya tidak matang. Nah, ini tugas kami, tugas dinas, bagaimana kawan-kawan nanti kepala sekolah, kemudian guru itu bisa menyusun rencana pembelajaran yang tertuang dalam RAPBS ataupun RKAS yang jelas, targetnya jelas, kemudian nanti setelah akhir tahun pertanggungjawabannya ya jelas. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang kan di rencananya itu untuk lomba, ya kan? Tapi ternyata di pelaksanaannya tidak untuk lomba. Nah, tidak ada perubahan RAPBS. Jadi masalah. Nah, kan SPJ-nya harusnya perjalanan dinas itu cukup di SSH itu 300, tapi ternyata perjalanan dinas sanggupnya 1 juta. Nah, ini jadi masalah. Tapi kalau disusun dengan baik, insya Allah tidak ada masalah. Jadi itu kemudian yang tidak kalah penting adalah kami mendorong kawan-kawan korwil, kawan-kawan pengawas untuk melakukan pendampingan kepada teman-teman sekolah. Bahkan kami juga sudah memiliki yayasan yang namanya Diaspora. Yayasan Diaspora itu untuk mewadahi kawan-kawan di luar Wonosobo yang sudah sukses agar mau berbagi dalam rangka memajukan SDM di Wonosobo. Kemarin sudah kita coba galang, ada yang tapi masih nyumbangnya pohon, ya kan? Nah, karena temanya kemarin tema lingkungan. Nah, mungkin pada saatnya Mbak Asih dan teman-teman guru
diaspora ini diberikan asupan temanya pendidikan, kan nanti bisa. Termasuk kita juga punya beberapa BUMD yang bisa kita dorong untuk CSR-nya, ya kan, mengurangi kesenjangan penguasaan teknologi, kemudian juga sebaran akses terhadap internet dan sebagainya. Jadi kebijakannya adalah memperbanyak tower, kemudian layanan itu slot optik, ya kan, kemudian mendorong desa misalnya juga memberikan fasilitas untuk sekolah-sekolah yang ada di lingkungannya diberikan kemudahan untuk menggunakan bersama teknologi informasi yang ada di masing-masing. Begitu. Ya. Ya, terima kasih sekali Pak Andang. Beberapa upaya telah dilaksanakan dari pemerintah Kabupaten Wonosobo. Semoga terus berkembang dan maju terus pendidikan khususnya di bidang digitalisasi di Kabupaten Wonosobo. Oke, baik Pak Alam dan Bu Sudarwati. Nah, ini pertanyaan berikutnya pasti membuat penasaran juga ini jawabannya. Pak Alam dan Bu Wati, selain praktik baik yang tadi sudah diceritakan, kegiatan pembelajaran menarik lainnya itu yang pernah dilaksanakan seperti apa? Silakan Pak Alam bisa menyampaikan. Ya, terima kasih Bu Asih. Ya, pembelajaran menarik yang lainnya karena sesuai dengan pelajaran saya, terutama pada pembelajaran KKA, coding dan kecerdasan artifisial, itu salah satunya adalah cara kerja chatbot, cara kerja chatbot sederhana. Jadi bagaimana sih sederhananya ChatGPT itu bekerja seperti itu Bu Asih. Nah, saya pernah melakukan pembelajaran menggunakan tebak-tebakan sederhana saja Bu Asih sebenarnya. Jadi misalkan ada gambar hewan seperti itu, setengahnya kelihatan, setengahnya saya tutupi misalkan. Nah, nanti saya tanya kepada siswa, hewan apa ini gitu. Misalkan siswa menjawab, kuda Pak, kan sudah jelas tuh setengahnya bentuknya kuda. Tapi ketika saya setengahnya buka, ternyata bentuknya jerapah kayak gitu kan. Nah, kemudian saya bertanya kepada siswa, kenapa kalian menjawabnya kuda? Karena dalam pikiran saya itu adalah kuda Pak. Nah, itu kan seperti cara kerja chatbot sederhana. Karena ChatGPT ataupun AI yang sering kita gunakan itu kan bekerja berdasarkan data yang masuk kepada mereka, database. Sama seperti otak kita bekerja berdasarkan database atau ilmu yang ada dalam otak kita. Nah, itu sangat menarik bagi saya. Nah, tapi kan tidak cukup hanya dengan tebak-tebakan gitu. Biar lebih memperdalam lagi materi tentang chatbot, pemerintah juga sudah menyediakan Pak Sekda dalam aplikasi yang namanya Ruang Murid. Jadi di Ruang Murid itu banyak sekali aplikasi ataupun materi pembelajaran buat murid. Jadi bukan hanya sekedar video, tapi di situ ada interaktifnya. Jadi ada soalnya, siswa bisa mencoba, dan juga ada simulasinya seperti tadi disampaikan Bu Sudarwati. Jadi sangat menarik sekali, kita bisa memanfaatkan, dan tadi pemerintah sudah menyediakan alatnya, bukan hanya alatnya saja, tapi juga isinya juga disiapkan sama pemerintah. Jadi saya sangat terima kasih sekali kepada pemerintah, bukan hanya sekedar menyiapkan alatnya saja, tapi bagaimana isinya juga bisa dimasukkan ke dalam situ sehingga guru dan siswa itu lebih mudah dalam proses pembelajaran. Seperti itu, Bu Asih. Ya, terima kasih sekali jawabannya sangat menginspirasi kita semuanya. Untuk Bu Sudarwati, apa saja nih pembelajaran menarik lainnya yang pernah dilaksanakan? Oke, baik. Terima kasih Bu Asih. Salah satunya adalah belum lama ini saya mengajak murid untuk membuat infografis, membuat poster lebih tepatnya tentang pahlawan pejuang anti rokok, anti narkotika, anti pergaulan bebas seperti itu, tapi menggunakan AI. Karena tidak bisa dipungkiri saat ini AI itu menjadi bagian penting ya dalam hidup kita berdampingan. Jadi gimana caranya biar murid-murid kita itu tidak terperdaya dengan AI, tapi kita bisa memanfaatkan AI itu dengan bijak begitu, ya sesuai dengan pembelajaran. Nah, selain itu saya juga mensimulasikan. Jadi ada salah satu materi IPA itu tentang rentang frekuensi bunyi. Nah, frekuensi bunyi 100 Hz, 1000 Hz seperti apa itu kan susah kalau tidak divisualisasikan begitu. Jadi dengan adanya PID ini saya sangat terbantu untuk memvisualisasikan hal-hal yang abstrak di IPA itu menjadi mudah dimengerti oleh murid-murid kami begitu. Oke, yang abstrak jadinya lebih terlihat. Iya, betul. Zaman saya SMP
apa ini Bu? Yang bunyi frekuensi 1000 itu bedanya apa sih dengan frekuensi 2000 dengan frekuensi 10 Hz misalnya lah. Menggunakan PID itu bisa ditampilkan secara jelas. Oke, ya terima kasih. Kalau tantangannya ada tidak Bu? Tantangan atau hambatan selama melaksanakan pembelajaran menggunakan digitalisasi pembelajaran ada atau tidak Bu? Tentu saja ada Bu Asih. Ya, bisa awal-awal solusinya juga. Awal-awal saya juga harus beradaptasi dengan adanya PID itu kan benar-benar baru, belum pernah sebelumnya, meskipun sama-sama Android, sama-sama dengan HP, tapi tampilannya beda, letak menunya berbeda begitu. Jadi saya mensiasatinya dengan banyak-banyak mencari referensi. Biasanya saya mencarinya itu di IG, di TikTok seperti itu. Cara menghubungkan laptop misalnya, atau cara mengunduh aplikasi ini, cara menggunakan website ini itu seperti apa gitu. Nah, terus tantangan berikutnya adalah mungkin ini yang ditakutkan guru-guru lain juga. Jadi ketika kita sudah on fire nih, udah semangat banget, udah sampai kelas, tiba-tiba misalnya apakah listriknya itu padam misalnya, kita nggak punya alternatif lain, atau tiba-tiba internetnya down begitu, atau bahkan laptop kita yang bermasalah misalnya lah, itu kita harus mensiasati. Salah satunya kalau saya itu biasanya menyiapkan dulu di laptop apa aja bahan tayang yang mau disampaikan ke anak begitu. Jadi tidak searching dadakan di PID saat itu gitu. Saya sudah mempersiapkan dulu, kemudian baru dihubungkan ke PID pakai kabel touch, HDMI atau menggunakan yang wireless itu. Nah, kalau sudah terkumpul semuanya di laptop itu menurut saya lebih safe ya, lebih aman untuk kegiatan pembelajaran begitu. Oke, jadi Bu Sudarwati selalu punya plan A dan plan B seperti itu ya. Kalau A tidak bisa terjalan, sudah siap yang plan B. Ya, karena sebagus-bagusnya rencana kita, Tuhan yang menentukan. Biasanya. Ya, terima kasih sekali Bu Sudarwati untuk tips-tipsnya. Baik, Bapak Ibu semuanya, telah masuk di kami ada 3 pertanyaan. 3 pertanyaan dari Bapak Ibu. Yang pertama, pertanyaan dari Ibu atau Bapak Eka dari Selomerto. Halo Bapak dan Ibu Guru, sekarang AI makin mudah digunakan anak-anak untuk mencari jawaban secara instan. Menurut Bapak dan Ibu Guru, bagaimana cara membuat anak tetap mau berpikir kritis dan juga kreatif, bukan sekedar copy paste? Silahkan Pak Alam mungkin? Ya, silakan. Terima kasih Bu Eka nih dari Selomerto. Iya. Ya, terima kasih Bu Eka atas partisipasinya. Betul sekali, kita sekarang dihadapkan kepada era AI yang sangat luar biasa gitu Bu Asih. Iya. Apapun soalnya kemungkinan besar ada jawabannya di AI seperti itu. Nah, untuk mensiasati tersebut, nah tadi kita gunakan tugas-tugas di mana anak itu terlibat aktif di dalamnya seperti itu Bu Asih. Bukan hanya sekedar soal, misalkan soal matematika sekian ditambah sekian dimanapun saya yakin pasti bisa. Tapi bagaimana seperti tadi tugas membuat langkah-langkah, membuat pola sulaman, itu kan di AI mungkin juga tidak ada. Jadi bagaimana kita membuat tugas yang anak itu terlibat langsung, berpikir langsung, bukan sekedar soal tulisan di mana siswa tinggal menulis jawabannya. Itu menurut saya salah satu cara kita agar siswa itu tetap bisa berpikir kritis. Nah ini kan sebenarnya juga salah satu tantangan kita. Sekarang maraknya AI, kalau AI tidak dimanfaatkan dengan bijak, bukannya membantu kita, malah bisa menurunkan kemampuan berpikir kritis kita seperti itu. Nah ini sebenarnya juga ada cerita yang kita seperti kalkulator. Zaman dulu pas pertama kali ada kalkulator, guru-guru matematika itu kan protes sebenarnya, jangan menggunakan kalkulator kayak gitu. Nah ini seperti AI sekarang, kita tidak bisa menghindari perkembangan AI ini, tapi bagaimana kita harus bijak dalam menggunakannya. Kita gunakan itu sebagai alat, bukan sebagai tumpuan kita dalam berpikir. Jadi tadi jawabannya saya buat Bu Eka, kita guru mempunyai strategi, salah satunya membuat tugas-tugas di mana anak itu terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan tidak harus selalu menggunakan AI. Seperti itu Bu Asli. Jadi libatkan murid langsung betul, ya. murid langsung. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya dari Bapak Ibu Guru yang sudah mengirimkan pertanyaan. Yang kedua adalah dari Bapak Andi di Kalikajar. Selamat siang Bapak Ibu, bagaimana cara sekolah di Wonosobo beradaptasi supaya teknologi AI ini benar-benar membantu proses belajar anak? Dan apakah sekolah-sekolah di Wonosobo sudah siap menghadapi perubahan ini? Oke, silahkan Pak On atau Pak Alam, monggo. Oke, pertanyaan saya ya. Ya. Gini.
Hari ini memang kita itu dihadapkan pada perkembangan teknologi informasi yang luar biasa. AI itu ya, di satu sisi memberikan kemudahan pada kita cara mengajar, cara menyajikan materi, tapi tadi di sisi yang lain memberikan dampak yang juga mengkhawatirkan. Anak jadi cara berpikir kritisnya dan kurang bagus, tapi sebenarnya bisa disiasati seperti yang saya lakukan di teman-teman ASN. Kalau ditanya, dibuatkan soal di rumah, jawabannya mesti 100 semua, kan? Tapi kalau saya tanya di apelan, nggak ada yang jawab 100. Itu nanti dilakukan harus oleh teman-teman guru. Jangan hanya tanyanya tugas, tapi ya kon maju, ya kan, dadakan itu sehingga dia akan secara akan terus terasa memorinya. Yang kedua juga disuruh praktek, ya kan, praktekkan terus, misalnya kalau dengan AI cara membuat payung, gampang, mesti ketemu, ya kan, tapi sekarang praktek membuat payung. Nah, makanya tadi saya ingin tadi anak-anak itu dipetakan passion dan talentnya. Nah, tugasnya itu dikaitkan dengan passion dan talent gue. Ming ojo salah memetakannya. Wong talentnya itu sepak bola, kok tugasnya main tenis, nanti kan kacau. Nah, ini harus pas betul. Ya, contohnya begitu. Ya. Nah, siap atau tidak siap, sekolah di Wonosobo harus siap. Ya kan? Nah, makanya guru, kepala sekolah harus saling support. Orang tua juga harus saling support dari ini, ya kan? Guru wis ketenteng, orang tuanya ora support, ya ora pas, ya kan? Ya kan? Orang tuanya support, gurunya males-malesan, ya ora pas, ya kan? Maka kolaboratif di sekolah itu kan ada guru, ada komite, ya kan? Ada orang tua, tapi juga ada lingkungan sekolah, ada pemerintah, ya kan? Ada pemerintah desa, ada pemerintah kecamatan, ada pemerintah kabupaten, itu harus nyambung semuanya. Itu menurut kami. Jadi siap tidak siap harus siap. Nah, guru harus banyak belajar terhadap perkembangan teknologi informasi ini. Nah, saya pernah dapat Mbak masukan, guru-guru itu sekarang banyak yang mulai suka mengupload. Nah, tapi uploadannya bahkan siaran langsung, yang kadang-kadang live, yang kadang-kadang tidak ada kaitannya dengan tugas guru, kan? Pas lagi, pas jam kerja lagi di sini, waduh, makanya pernah saya larang. Sebagai ASN jangan suka mengupload yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan pekerjaan. Begitu Mbak Asih. Terima kasih sekali Pak Ona Andang Wardoyo. Jadi ada kolaborasi ya Bapak Ibu untuk menghadapi semuanya. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga dari Bapak Budi di Wonosobo. Sekarang anak-anak lebih banyak berinteraksi lewat gadget dan media sosial. Apakah dampaknya juga mulai terlihat di lingkungan sekolah? Misalnya pada fokus belajar atau cara mereka bersosialisasi, dan bagaimana meningkatkan minat baca di era ini? Oke, silahkan Bu Wati, Pak Alam atau Pak Andang? Bu Asih. Bu Wati, ya silahkan. Menurut pengamatan saya sangat-sangat berpengaruh Bu Asih, apalagi konten-konten yang beredar sekarang. Jadi anak-anak kami itu lebih akrab ke TikTok. Lah, konten-konten yang ada di TikTok itu kan konten-konten pendek yang ketika 1 detik, 2 detik merasa tidak menarik, mereka langsung swipe. Nah, itu akan berpengaruh sekali terhadap fokus mereka. Jadi kalau saya meminta, ayo dibaca dulu materinya ya, saya beri waktu 10 menit untuk membaca agar nanti ketika saya menjelaskan kalian tidak kosong begitu ya. Itu mereka sangat-sangat tidak fokus. Ada yang mengantuk, ada yang mulai berbicara dengan ngobrol dengan teman dan sebagainya itu. Nah, jadi ada fenomena namanya kalau tidak salah brain rot begitu ya. Jadi konten-konten yang tersedia di gadget mereka itu begitu. Nah, menurut saya peran guru di sini juga penting Bu Asih, seperti menyambung tadi pernyataan Bapak Sekda, seperti guru-guru sekarang mulai banyak yang mengupload konten tetapi tidak berkaitan dengan pembelajaran. Andaikan semua guru itu menguploadnya yang bernuansa edukasi seperti itu, mungkin bisa menciptakan iklim media sosial yang syarat akan ilmu pengetahuan begitu.
Jadi yang viral itu terkait pendidikan dan pembelajaran jangan yang hanya mohon maaf joget-joget atau apa begitu. Mungkin nanti ada masanya ya kita optimis media sosial kita dibanjiri dengan hal-hal yang penuh dengan pengetahuan begitu. Jadi nambahkan Mbak, Ya, ini tantangan betul berkaitan dengan perkembangan atau ini. Saya pernah menyampaikan di semua kecamatan. Hari ini dampak menggunakan ini anak-anak itu luar biasa. Tidak hanya persoalan ngantuk sekolah, ya kan? Tapi etikanya berkurang, ya kan? Kemudian hubungan sosialnya juga sudah berkurang dan sebagainya. Maka ini harus dibenahi secara bersama-sama. Tidak bisa hanya diserahkan sekolah, guru, ya kan? Orang tua. Maka dulu saya kumpulkan kepala sekolah dan kepala desa. Saya kumpulkan. Saya punya pemikiran harus ada pemaksaan mengurangi ini pada anak-anak. Caranya memaksakannya gimana? Ya kudu ono regulasi. Saya dulu meminta coba desa itu membuat perdes tentang jam belajar. Jadi ono perdes jam belajar jam 6 sampai jam 8. Semua belajar, semua desa mengatur yang sama, itu bisa. Dan ada pemaksaannya. Nek hari ini diserahkan dengan cara demokratis nggak bakal jadi. Ya alhamdulillah kemarin ide ini sudah disambut oleh Kemenku Kemenkom Digi ya, membatasi yang 16 tahun keluar dari ini kurang 6. Tapi kan belum bisa maksimal. Coba ini nampaknya nunggu desa gawe perdes yo angel. Mumpung ana guru-guru pinter gawe konsep lah satu perdes tentang jam belajar. Ini belajar dari Covid. Kalau Covid dulu kan saya jam malam. Nek jam malam itu berkaitan dengan keadaan darurat. Karena ini darurat ini maka yang paling pas jam belajar. Nanti desa didorong bentuk satgas, ya kan? Bentuk satgas. Bahwa jam itu nggak ada anak yang keluar, nggak ada semua di rumah sinau. Nanti satgas yang menegakkan, satgas belajar atau apa, yang orang tuanya tidak mengindahkan nanti ada sanksi, mulai dari sanksi sosial dan lain sebagainya. Ini juga perlu didukung oleh para pelaku usaha. Hari ini kan di Wonosobo tumbuh banyak kafe, ya kan? Iya. Nanti kafe, isinya kafe kan caca SMA, kan? Betul, betul. Ya SMA, SMP, nongkrong, gaya hidup. Nah, ini sudah ada jam perdes itu. Kemudian saya lagi mendorong juga teman-teman pelaku usaha jangan hanya sekedar mengejar untung, tapi juga memikirkan masa depan. Ya nek jam-jam segitu ada anak-anak muda yang ditakoni sekolah mboten. Ya, sekolah sudah nanti aja ke kafenya, pulang dulu. Tapi hari ini kan tidak. Semua orang pengen cepat dapat duit, pengen untung, ya kan? Pengen pragmatis, pengen sugih, apapun caranya tanpa kita memikirkan dampak jangka panjang. Terus terang hari ini saya tuh khawatir dengan anak-anak kita. Mohon maaf ya, Cina itu teknologinya sudah luar biasa. Ya. Sumber daya alamnya jauh lebih banyak di kita. Tapi produksinya kita jauh tertinggal dengan apa yang ada di Cina. Mobil Cina sekarang banyak sekali. Padahal nikelnya untuk baterainya kan dari kita. Ya, kita kan tidak membuat itu. Nah, ini tantangan betul. Mari teman-teman semua, orang tua tidak hanya berpikir hari ini, tapi berpikir 20-50 tahun ke depan. Kita jangan sampai menjadi negara yang selalu dijajah, dininah-bubukkan dengan jargon-jargon demokratis, orangnya santun, ya kan? Tapi kita sudah harus membangun anak-anak atau generasi yang bisa memiliki daya kreativitas dan inovasi yang lebih cepat daripada hari ini. Itu Mbak Asih. Ya, terima kasih. Jadi kolaborasi untuk menghadapi tantangan zaman ya Pak ya. Oke, baik Pesona Inspira dan juga Konco Web TV, tidak terasa kita telah berada di penghujung perbincangan yang syarat makna
pada siang hari ini. Beragam gagasan telah kita dengarkan tentang pentingnya meneguhkan karakter, memaknai pembelajaran secara lebih mendalam, serta menyambut transformasi digital dan kecerdasan artifisial. Sebelum kita menutup ruang dialog ini, kami memberikan kesempatan kepada para narasumber untuk menyampaikan closing statement terkait dengan apa yang telah kita diskusikan. Kami persilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Ona Andang. Silakan. Terima kasih kepada Mbak Asih, Mas Alam, Mbak Sudarwati, teman-teman di sana, ada Mbak Tri, ada Mbak Iza, Buji, ada Mbak Iza, ya, turun partisipasinya dalam menyiapkan anak-anak ke depan menjadi lebih baik lagi. Karena tantangan hari ini, tantangan perkembangan kemajuan teknologi informasi, mohon para orang tua juga tidak bodoh-bodoh amat, tanda kutip ya, tidak cuek, harus mengikuti perkembangan. Jangan sampai nanti kita dikibulin anak. Iya, betul. Anak sudah tahu macam-macam, kita nggak tahu. Cek terus kontennya, ya kan? Jangan membelikan HP karena tidak sesuai dengan umur, ya kan? Harus disesuaikan dengan umur sehingga penggunaannya akan lebih bijak. Kemudian para guru, terima kasih. Perkembangan teknologi informasi AI tadi, jangan kecerdasan artifisial tadi, jangan disikapi dengan yang penting mudah mengajar, tapi pastikan anak-anak itu tidak kehilangan daya kritisnya, tidak kehilangan daya kreasinya, tidak kehilangan daya inovasinya. Saya kira itu, terima kasih sekali. Iya, terima kasih sekali. Selanjutnya Pak Alam. Ya, dari saya, bahwa perkembangan teknologi itu sebuah keniscayaan. Bukan kita menghindari, kita abai terhadap perkembangan teknologi itu, tapi kita harus adaptasi. Kita sebagai seorang guru jangan berhenti belajar, kita terus belajar sehingga kita dapat mengikuti perkembangan teknologi dan kita bisa menjadi guru yang berdampak bagi siswa-siswa kita. Seperti itu, Bu Asih. Ya, terima kasih, menginspirasi sekali Bu Sudarwati. Baik Bu Asih, menurut saya inovasi itu bukan selalu tentang tergantung banyaknya fasilitas. Dengan adanya suatu PID pun kita bisa berkreasi, bisa berkreativitas untuk memajukan pendidikan anak-anak kita. Dan Bapak Ibu, mari kita terus berkarya. Berkarya itu tidak harus langsung sempurna gitu Bapak Ibu. Saya juga jatuh bangun juga sering banyak kesalahan gitu, dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Dan yakinlah karya kita suatu saat itu akan menemukan takdirnya yang akan membawa kehidupan kita menjadi lebih baik lagi, begitu juga dengan anak-anak didik kita. Begitu. Oke, terus berkarya ya Bu Sudarwati ya. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh narasumber atas pemikiran, pengalaman dan juga insight baru yang telah dibagikan di talk show inspiratif Ruang Publik Web TV hari ini. Konco Web TV dan Pesona Inspira, di perbincangan kita dapat kita tarik kesimpulan yaitu pendidikan bukan sekedar proses mentransfer pengetahuan, melainkan upaya bersama untuk membentuk manusia yang utuh, yang memiliki karakter yang kuat, nalar yang tajam, serta kemampuan beradaptasi di tengah perubahan zaman. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah berpartisipasi dan mengirimkan pertanyaan. Antusiasme Bapak Ibu semuanya menjadi bukti bahwa pendidikan, tanggung jawab, dan kepedulian kita bersama. Kami juga menyadari masih banyak kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Untuk itu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, kami mengajak Konco Web TV dan Pesona Inspira untuk terus mengikuti program Ruang Publik Web TV di episode yang keempat yang akan hadir di hari Selasa siang di minggu depan, dengan tema-tema menarik dan inspiratif seputar pendidikan dan isu-isu strategis lainnya. Mari terus kita rawat semangat belajar, karena dari pendidikanlah masa depan dapat dibentuk. Saya Asih Prihatin bersama seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.